Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Dewi Indriani. Anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Ya, alhamdulillah kita sudah beranjak ke bab 6, yaitu bab trigonometri. Nah, kompetensi dasarnya adalah yang pertama menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum ke sana, di dalam trigonometri ini kita akan sering sekali mendengar kata-kata sudut. Nah, ini adalah atau pengukuran sudut gitu ya. Sebenarnya sudut itu apa sih? Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua ruas, garis, dan titik. Nah, lambangnya adalah seperti ini. Kemudian apabila dituliskan dengan huruf Yunani bisa berbentuk alfa, beta, theta, dan sebagainya. Nah, alat yang dapat mengukur sudut ini adalah busur lingkaran ya. Sudut itu dinyatakan ke dalam derajat dan juga radian untuk pengukurannya. Nah, ini 1 derajat merupakan besar sudut yang diperoleh setelah melakukan 1/360 putaran. Nah, kalau secara matematis, ini dapat dituliskan seperti ini ya. 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Nah, ukuran sudut dari hasil pengukuran ini biasanya tidak menghasilkan ukuran dalam bentuk bilangan bulat. Oleh karena itu, diperlukan ukuran yang lebih kecil dari ukuran derajat. Untuk ukuran sudut dalam derajat yang lebih kecil dapat dinyatakan dengan menit, ini tanda petiknya 1 ya, kemudian detik tanda petiknya adalah 2. 1 derajat kita tahu bahwa 60 menit, kemudian 1 menit kita tahu bahwa dia adalah 60 detik. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Contohnya adalah nyatakan besar sudut 25,46 derajat ke dalam ukuran derajat, menit, dan detik. Nah, penyelesaiannya adalah kita tuliskan kembali soalnya 25,46 derajat. Nah, kita tahu bahwa ini adalah penjumlahan dari 25 derajat ditambah 0,46 derajat. Nah, yang sudah derajatnya kita biarkan, kita akan rubah 0,46 derajat ini ke dalam menit dan detik. Kita kalikan dulu kali 60 menit ya, 0,46-nya ini dikali 60 menit ini hasilnya adalah 27,6 menit. Nah, ya, 27-nya ini sudah menit, masih ada sisa nih 0,6 di sini. Komanya 6 kan? Sehingga 25 derajatnya tetap kita tuliskan, 27 menitnya kita tetap tuliskan ditambah 0,6 menit. Nah, 0,6 menitnya ini kita akan rubah ke dalam detik, yaitu dikalikan dengan 60 detik. Sehingga hasilnya adalah 25 derajat ditambah 27 menit ditambah 36 detik. Begitu ya anak-anak. Nah, bagaimana kalau misalkan ada soal seperti ini? Nyatakan 25 derajat, 20 menit, 30 detik ke dalam derajat. Penyelesaiannya adalah 1 derajat itu adalah 60 menit atau sama dengan 3600 detik. Berarti kalau 1 menit itu adalah hasilnya 1/60 derajat. Atau kalau misalkan 1 detik itu adalah 1/3600 derajat ya. Berarti kalau misalkan soalnya seperti ini, kita tahu bahwa ini adalah 25 derajat ditambah 20 menit ditambah 30 detik. Ini yang sudah derajatnya kita biarkan. Kita akan rubah 20 menit dan 30 detik. Berarti kalau menit dia per 60 ya. Kalau detik ya per 3600. Sehingga kalau diselesaikan ini 20 dibagi 60 hasilnya adalah 0,333 derajat dan 30 dibagi 3600 ini hasilnya adalah 0,0083 derajat. Kalau dijumlahkan ya hasilnya adalah 25,3413 derajat. Gitu ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah ukuran sudut dalam radian. Perbandingan antara panjang busur dengan jari-jari dapat digunakan sebagai alternatif dari ukuran sebuah sudut dalam radian. Jika perbandingan antara panjang busur dan jari-jari sama dengan 1, maka sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari dan menghadap busur tersebut dikatakan mempunyai sudut sebesar 1 radian. Berarti alfanya ini sama dengan 360 derajat dibagi 2pi. Karena alfanya 1 radian, maka 2pi radian ini kan 360 derajat ya. 2pi ini adalah satu lingkaran penuh. Sama dengan 360 derajat ini satu putaran penuh. Sehingga kalau hanya pi radian saja setengah dari 360 kan 180 ya. Gitu ya, 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Sehingga kalau 1 radian
itu langsung saja 180 dibagi pi. Pi-nya kita tahu bahwa 3,14, jadi hasilnya adalah 57,3. Begitu ya. Kita langsung ke contoh ya, biar lebih jelasnya lagi. Nyatakan sudut berikut ke dalam bentuk radian. Ini ada 30 derajat sama 90 derajat. Bagaimana dirubah ke dalam bentuk radian? Nah, ini 30 derajat dikali pi per 180 derajat. Nah, ini 30 pi per 180. Berarti tinggal disederhanakan aja. 30 per 180 ini dibagi 30 per 30 jadi 1 per 6. Pi radiannya tetap. 90 derajat dikali pi per 180 radian. Ini hasilnya adalah setengah pi radian ya. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan yang sudah radian dirubah ke dalam bentuk derajat? Nah, ini ada 1 per 3 pi radian, kemudian ada 6,28 radian. Nah, gitu. Yang pertama dulu, 1 per 3 pi radian ini kita langsung kalikan dengan 180 derajat per pi. Nah, ini bisa langsung dicoret ya, sehingga hasilnya 180 dikali 1 per 3 dikali 180. 1 dikali 180 ini 180 dibagi 3 adalah 60 derajat. Begitu ya. Nah, kalau yang B ini adalah 6,28 radian, ini langsung dikalikan saja sama pi-nya, yaitu pi-nya kan kita tahu bahwa 57,3 ya. Kalau udah dikalikan hasilnya adalah 359,844 derajat. Nah, kalau dibulatkan ini sekitar 360 derajat. Gitu ya anak-anak. Nah, baru sekarang kita akan belajar ke trigonometrinya. Tadi udah mulai panas ya. Bagaimana? Sudah mulai panas tadi? Oke. Biar semakin panas ya ini. Trigonometri ini butuh analisis yang baik ya anak-anak. Mungkin kalian akan sedikit ini dari mana gitu ya. Tapi percayalah semua bisa dipelajari ya. Karena dalam Al-Quran juga bersama kesulitan ada kemudahan. Yang pertama kita belajar dulu perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Mohon maaf ya, harusnya ini nempel gambarnya. Oke, sin cos tan. Sin ini adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Kemudian cos ini adalah sisi samping dengan sisi miring. Kemudian tangan ini adalah sisi depan dengan sisi samping. Ini harus dihafalkan. Kalau ibu biasanya menghafalkannya dari sini. Sin itu adalah demi, depan miring. Cos ini adalah sami, samping miring. Tangan ini adalah desam atau depan samping. Demi, sami, desam. Gitu ibu hafalinnya. Nah, nih perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku ABC yang siku-sikunya di C. Sin alpha. Nah, di sini. Sin kita tahu adalah perbandingan dari sisi depan dengan sisi samping. Sisi depannya ini adalah BC. Kemudian sisi Sin ini adalah perbandingan dari sisi depan dengan sisi miring. Sisi depannya ini adalah BC. Nah, ini sisi sampingnya adalah AB. Nah, ini sisi sampingnya adalah AB atau jadi hasilnya adalah A per C. Kemudian sin beta. Sin beta di sini. Kita tahu bahwa sin ini adalah perbandingan dari sisi depan. Dari sisi depannya ini adalah AC dengan sisi miring. Sisi miringnya ini adalah AB. Berarti AC per AB atau AC-nya ini adalah B. Kemudian AC-nya AB-nya ini adalah C. Gitu ya. Nah, cos alpha. Cos alpha ini adalah kita tahu cos itu adalah perbandingan cos alpanya. Alpanya di sini. Kalau misalkan cos alpha ini bagaimana? Cos itu adalah perbandingan dari sisi samping dengan sisi miring. Sisi sampingnya adalah AC. Sisi miringnya adalah AB. Berarti AC per AB atau B per C. Ini B. AC-nya ini kan B per C. Cos beta. Nah, di sini betanya di sini. Bagaimana cos beta? Kita ingat, awas ingat bahwa cos itu perbandingan sisi samping. Berarti sisi sampingnya ini adalah BC ya. Dengan sisi miringnya ini adalah AB. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau tangan? Tangan itu kan perbandingan dari sisi depan dengan sisi samping. Tangan alfa. Sisi depan dari alfa ini adalah ini, BC. Dengan sisi sampingnya. Sisi sampingnya ini adalah AC. Gitu ya anak-anak. Bagaimana dengan tangan beta? Nah, tangan beta ini adalah sini ya, tangan beta. Sisi depannya ini adalah AC. Nah, ini AC. Kemudian sisi sampingnya ini adalah BC ya. Gitu ya. Nah,
alfa, kemudian kosek beta, sekan alfa, sekan beta, kotangan alfa, kotangan beta. Nah, ini bisa langsung saja ya. Kosek ini adalah kebalikan dari 1 per sin. Kemudian kalau kosek beta ini adalah berarti kebalikan dari 1 per sin beta. Nah, sekan ini kebalikan dari cos. Ya, 1 per cos. Kemudian sama aja dengan sekan ini adalah kebalikan dari cos. Kalau kotangan ini adalah kebalikan dari tangen, jadi 1 per tangen. Kalau kotangan beta ini berarti kebalikan dari tangen beta atau 1 per tangen beta. Begitu ya, yang penting kalian hafalkan sin cos tan. Sin itu adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring, kemudian cos itu adalah perbandingan dari sisi samping dengan sisi miring, tangan itu perbandingan dari sisi depan dengan sisi samping. Jadi kalian hafalkan sin cos tan, demi, sami, desam gitu. Jadi nanti kalian akan hafal dengan sendirinya ini. Nggak harus dihafalkan ininya, karena bisa saja segitiganya berubah tidak jadi segitiga ABC. Bisa saja segitiganya ini adalah perbandingan dari segitiga KLM. Nah, ini akan berubah di sininya. Yang penting adalah konsepnya. Konsepnya bahwa sin itu adalah perbandingan dari sisi depan dengan sisi samping. Atau demi. Nah, cos itu adalah perbandingan dari sisi samping dengan sisi miring atau sami gitu ngapalinnya. Kemudian tangan itu adalah perbandingan dari sisi depan dengan sisi samping atau desam gitu. Jadi meskipun nanti ininya dirubah, nah kalian tidak akan bingung. Kalau ngapalinnya seperti ini, huruf-hurufnya pasti akan bingung. Konsepnya saja ya yang tadi Ibu jelaskan. Nah, bagaimana nih kalau misalkan ada contoh soalnya seperti ini? Kebetulan saja contoh soalnya sama gitu. Segitiga ABC ya. Harusnya berubah ya biar kalian bisa mengkira-kira gitu. Nah, ini ada sin alfa, kemudian tangan alfa, kosek alfa, kot tangan alfa, kos beta, sekan beta, sin beta. Bagaimana cara menjawabnya? Nah, ini ya. Kita tahu bahwa sin alfa. Nah, sin alfa di sini ya. Sin itu perbandingan antara sisi depan. Sisi depannya ini adalah BC. Kemudian dengan sisi miring. Sisi miringnya ini adalah AB. Berarti 3 per 5. Begitu ya. Kemudian adalah tangan alfa. Tangan itu kita tahu bahwa perbandingan antara sisi depan. Nah, ini alfanya di sini. Berarti sisi depan BC dengan sisi samping AC. Nah, AC-nya belum diketahui. Berdasarkan rumus Pitagoras, AC dapat diketahui dengan cara seperti ini. Akar dari AB kuadrat, yaitu sisi miring, dikuadratkan, dikurangi dengan sisi ini ya, sisi tegak ya, BC kuadrat. Sehingga kita tahu bahwa AB kuadratnya, itu AB-nya adalah 5, dikuadratkan adalah 25, dan BC-nya ini adalah 3, dikuadratkan adalah 9. Berarti 25 dikurangi 9 adalah 16. Akar dari 16 adalah 4. Berarti AC-nya ini adalah 4. Sehingga tangan alfa yaitu perbandingan antara sisi depan, tangan alfanya di sini, sisi depannya adalah 3 dengan sisi sampingnya yaitu AC-nya adalah 4. Begitu ya. Cos alfa, cos itu kita tahu bahwa perbandingan antara sisi samping, ini cos alfa di sini sisi sampingnya, berarti AC dengan sisi miring, berarti dengan AB yaitu 4 per 5 gitu ya, gampang ya. Kosekan ini adalah kebalikan dari sin, berarti 1 per sin. Kita tahu sinnya ini udah nih, sinnya udah ya, tinggal dibalik saja. Berarti kalau sinnya ini adalah BC per AB, berarti 1 per sinnya adalah AB per BC, berarti 5 per 3. Kot tangan A atau kot tangan alfa ini kebalikan dari tangan. Kita tahu tangannya ini adalah BC per AC. Nah, kita balik saja, AC per BC, berarti 4 per 3. Begitu ya. Nah, kalau cos beta nih di sini. Cos itu adalah perbandingan cos beta ya, sudutnya di sini beta. Cos itu adalah perbandingan sisi samping. Berarti ini BC ya. Berbanding dengan sisi miring AB, berarti 3 per 5. Begitu ya. Sekan beta ini adalah kebalikan dari cos beta. 1 per cos beta. Nah, sekan beta ini berarti kalau cos betanya ini adalah 3 per 5 atau BC per AB, berarti tinggal dibalik saja AB per BC. Jadi 5 per 3. Sin beta. Nah, sin beta di sini. Sin ini adalah perbandingan dari sisi depan, berarti AC dengan sisi depan dengan sisi miring. AC per
AB, begitu ya. AC per AB ini adalah 4/5. Begitu ya anak-anak, gampang sekali. Yang penting kalian hafal konsepnya, bahwa sinus itu adalah, sin itu perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Kemudian kosinus itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Kemudian tangen itu perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Begitu konsepnya ya. Mau dirubah hurufnya seperti apapun, kalau kita ingat sama konsepnya kita akan bisa. Nah, bagaimana dengan perbandingan trigonometri? Sudut-sudut istimewa. Biasanya sudut istimewa itu adalah 30 derajat, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Cara ngafalinya gimana? Ngafalinya cukup sin saja. Sin itu 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Cos ini adalah kebalikan dari sin. Perhatikan. Nih, tinggal tuliskan lagi aja, tapi dibalik. 1, 1/3, 1/2, setengah, dan 0. Nah, kalau tangan ini adalah pembagian antara sin dibagi cos. 0 dibagi 1, 0. Kemudian setengah dibagi setengah akar 3 adalah 1/3 akar 3. Kemudian setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 ini adalah 1 ya. Kemudian setengah akar 3 dibagi setengah ini adalah akar 3. 1 dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. Begitu ya, ngafalinya cukup sin saja gitu ya. Cos sama tangan gak usah diapalin, nanti bisa sendiri nih. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kemudian kalau cosnya tinggal dibalik saja. Nah, kalau tangannya ini adalah pembagian antara sin dan cos. Gitu ya. Ini harus dihafalkan nih, wajib. Karena ini kalau udah di luar kepala biasanya menggunakan soal-soal yang sudut-sudutnya adalah istimewa. Ada contoh nih. Diketahui segitiga ABC, siku-siku DC, jika panjang BC 20 cm dan besar sudut BAC 30 derajat, tentukan panjang sisi AB dan AC. Nah, kalau berdasarkan soal yang tadi, dituliskan ke dalam bentuk matematika, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Sudut BAC-nya adalah 30 derajat ya. Kemudian BC-nya ini adalah 20 cm. Sin 30 derajat berarti sin depan, sisi depan dengan sisi miring. Berarti ini adalah sin 30 derajat ini adalah BC per AB. Jadi kalau kita mau mencari AB, ini sama dengan BC per sin 30 derajat. Kita tahu bahwa BC-nya ini adalah 20 cm. Kemudian sin 30 derajat yang tadi kita adalah setengah. Berarti 20 dibagi setengah adalah 40. Nah, nilai AC dapat dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, AC-nya ini ya. Yaitu akar dari AB kuadrat dikurangi BC kuadrat. AB-nya kita tahu adalah 40 dikuadratkan 1600. Kemudian dikurangi BC-nya ini 20 dikuadratkan adalah 400. Berarti AC sama dengan akar dari 1200. Nah, ini kan tidak bisa langsung genap ya angkanya. Kita rubah ke dalam bentuk lain. AC sama dengan, ini sama aja. Akar dari 400 dikali 3. 400 kali 3 kan 1200. Nah, akar dari 400 ini adalah 20, akar 3-nya tetap. Berarti AC-nya ini adalah 20 akar 3. Jadi panjang AB-nya dia 40 cm dan panjang AC-nya adalah 20 akar 3 cm. Gitu ya anak-anak, gampang ya. Nah, di sini ada asah kemampuan. Kita asah kemampuan kita untuk mencerna apakah yang tadi sudah Ibu jelaskan kalian benar-benar paham atau tidak. Silakan dikerjakan, silakan latihan, silakan belajar bersama temannya. Kita diskusikan kalau misalkan ada pertanyaan di grup WhatsApp kita. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, selamat belajar.